Berdalih terdesak kebutuhan ekonomi, seorang wanita di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan nekat menjadi muncikari. Mirisnya, wanita yang dipekerjakan untuk melayani pria hidung belang adalah saudara iparnya. Seorang wanita berinisial EP digiring polisi usai ditangkap di sebuah kamar hotel di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Wanita 27 tahun ini ditangkap lantaran terbukti menjadi muncikari dalam bisnis prostitusi online terhadap wanita berusia 26 tahun berinisial HH. Pelaku memasang tarif dari Rp300.000 hingga Rp500.000 setiap jasa layanan seks yang ditawarkan olehnya melalui aplikasi kencan. Pelaku mengambil keuntungan sekitar Rp50.000 untuk sekali transaksi. Mirisnya, wanita yang dipekerjakan oleh pelaku untuk melayani pria hidung belang merupakan saudara iparnya. Diketahui bisnis prostitusi online ini sudah dijalankan pelaku selama 2 tahun dengan dalih karena tuntutan ekonomi usai ditinggal pergi suami. Di hotel yang sama, petugas juga meringkus muncikari lain yang merupakan seorang mahasiswa berinisial AK yang mempekerjakan siswa berusia 17 tahun. Hubungan antara mucikari dengan korbannya merupakan saudara ipar. Mereka statusnya apa? Janda? Mereka statusnya janda. Pelaku mucikari memosting foto dan akun yang tersedia di aplikasi micet. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ayus melaporkan. Pelaku pembunuhan terhadap wanita muda dan bayinya di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ditangkap polisi. Pelaku merupakan suami korban, sempat mencoba meminum racun usai ditangkap. Tim gabungan Polda Bangka Belitung dan tim Naga Polresta Bangka Pinang berhasil meringkus pelaku pembunuh ibu dan anak yang berusia 1 tahun di perumahan area Kelurahan Temberan, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku berinisial R, 26 tahun, merupakan suami korban. Pelaku ditangkap tim gabungan di tempat persembunyiannya di Kecamatan Marawang, Kabupaten Bangka. Usai ditangkap, pelaku mencoba bunuh diri dengan minum racun. Beruntung nyawanya masih terselamatkan setelah dilarikan ke RSUD di Pangkal Pinang. Belum diketahui pasti motif pembunuhan. Kini kasusnya diserahkan ke Polda Bangka Belitung untuk penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya polisi menggelar olah TKP penemuan jasad ibu dan anak IW 31 tahun dan bayi berusia 1 tahun di Kelurahan Tamberan, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Saat ditemukan, kondisi korban bersimbah darah di dalam rumahnya. Sontak peristiwa ini membuat geger warga. Warga mengaku korban yang bekerja sebagai penjual gas LPG ini sering cekcok dengan suami. Guna memastikan penyebab kematian, jasad dievakuasi ke RSUD Depati Hamzah untuk dilakukan autopsi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru terkait kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. 2 tersangka berperan sebagai pemilik website judi online. Tim Opsnal Subdit Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 1 dari 2 tersangka baru kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Tersangka AA ditangkap saat bersembunyi di salah satu hotel bersama uang tunai ratusan juta rupiah. 2 tersangka baru, AA dan F, memiliki peran berbeda di mana AA terlibat tindak pidana pencucian uang, sementara F berperan sebagai pemilik 40 website judi online. Penyidik juga turut mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit handphone, dan 9 buah buku tabungan. Telah menangkap 2 tersangka lainnya. Yang pertama, inisialnya AA, perannya melakukan tindak pidana pencucian uang. Tersangka AA ditangkap tanggal 26 November 2024. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka yang diantaranya 10 orang pegawai Komdigi serta 16 orang masyarakat sipil. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati News melaporkan.